Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Aprisel Bima Padang, mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kristen Indonesia Toraja atau UKI Toraja. Di video kali ini saya akan membagikan refleksi tentang bagaimana mata kuliah psikologi pendidikan membuka wawasan saya sebagai seorang calon guru. Menurut saya, menjadi guru bukan sekedar menyampaikan pembelajaran, tetapi juga tentang memahami siapa yang kita bimbing, yakni siswa yang memiliki emosi, karakter, serta gaya belajar yang beragam. Setiap anak itu unik, dan tugas guru adalah menyesuaikan pendekatan agar belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Lalu, mengapa kita harus belajar psikologi pendidikan? Mari kita belajar lebih dalam. Selama mengikuti mata kuliah psikologi pendidikan, saya belajar bahwa, yang pertama, psikologi pendidikan menyadarkan saya setiap peserta didik memiliki latar belakang serta kepribadian yang beragam, sehingga metode pengajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, saya menyadari bahwa peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pemberi semangat dan panutan dalam membentuk perilaku serta motivasi belajar siswa. Yang ketiga, psikologi pendidikan menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang mendukung agar siswa merasa aman, nyaman, dan terdorong untuk mengembangkan potensinya. Saya juga belajar tentang dua pendekatan teori belajar sebagai berikut. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pemberian penguatan atau hukuman. Sebagai pengajar bahasa Inggris, saya dapat memberikan apresiasi atau hadiah ketika siswa berani menggunakan kosakata baru dalam berbicara. Hal ini akan memperkuat semangat belajar mereka secara positif. Yang kedua, yaitu teori konstruktivistik. Sementara itu, teori konstruktivistik berpendapat bahwa siswa membentuk pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang mereka alami. Oleh karena itu, sebagai guru bahasa Inggris, saya akan menciptakan kegiatan belajar yang aktif seperti kerja kelompok atau simulasi percakapan agar mereka dapat belajar secara langsung dari pengalaman tersebut. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual sangatlah efektif. Pendekatan ini menitik beratkan pada pentingnya menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dalam proses mengajar bahasa Inggris, saya dapat memanfaatkan topik-topik yang akrab dengan keseharian mereka, seperti menyusun percakapan di kantin, di rumah, atau saat berinteraksi dengan teman sebaya. Kemudian, evaluasi belajar. Hal yang tak kalah penting dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi bukan semata-mata untuk memberikan nilai, melainkan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang dicapai siswa. Saya berencana untuk menerapkan refleksi setiap minggu, kuis singkat, serta tugas-tugas kecil. Evaluasi pun dapat dilakukan secara tidak formal, misalnya dengan memperhatikan diskusi kelompok atau mengajak siswa menceritakan apa yang dapat mereka pahami. Dengan cara ini, saya bisa lebih tanggap terhadap kesulitan mereka dan segala penyesuaian strategi pembelajaran. Evaluasi yang efektif membuktikan kita merancang proses belajar yang lebih optimal. Dari keseluruhan materi yang telah saya peroleh di mata kuliah psikologi pendidikan, saya semakin yakin bahwa profesi guru bukan hanya soal mengajar, melainkan juga peran sebagai pendamping yang memahami proses belajar siswa. Saya juga semakin mengerti bahwa menjadi seorang guru berarti harus terus berkembang dan belajar. Setiap siswa yang kita temui memiliki keunikan tersendiri dan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang psikologi pendidikan, saya merasa lebih siap untuk menghadapi dinamika yang ada di kelas, baik dalam mengelola emosi siswa, memberikan dorongan semangat, maupun menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dari mata kuliah ini menjadi landasan kuat dalam perjalanan saya sebagai seorang calon pendidik. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya hadir secara fisik di ruangan kelas, namun juga terlibat secara emosional dalam kehidupan belajar siswa, sebagai pendamping yang peduli dan penuh perhatian.
Saya berharap ke depannya akan semakin banyak guru yang menyadari pentingnya pendekatan psikologis dalam proses mengajar. Karena saya meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya membentuk keterampilan, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk pola pikir siswa. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Don't quit because great things take time. See you.